Aktivitas yang padat seringkali membuat kita lupa untuk mengisi perut. Selain itu, gaya hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan penyakit kronis. Salah satunya adalah GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. GERD terjadi karena naiknya asam lambung menuju kerongkongan atau esofagus. Sebelum kita mengenal lebih jelas mengenai GERD, perkenalkan saya Apoteker Widi Islamiati yang bertugas di Apotek Kimia Farma 50 Unit Bisnis Bogor. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Apoteker Dewa. Selamat pagi Apoteker Dewa. Pagi Apoteker Widi. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik Ibu. Tetap baik, sehat, semangat, dan tetap optimis ya Pak ya. Langsung aja nih Pak, kita bareng-bareng bahas nih ya. Kita ketahui bahwa mengenai asam lambung ini merupakan salah satu penyakit yang punya epidemiologi tinggi, tidak hanya di tanah air tapi juga di dunia ya Pak ya. Nah, biar teman-teman pada tahu nih Pak, Sobat KE pada tahu apa sih GERD ini, bedanya apa sih dengan MAH itu? GERD merupakan gejala yang terjadi karena asam lambungnya naik ke daerah kerongkongan. Biasanya mulutnya merasa asam maupun perih. Mulut terasa asam atau pahit mungkin ya Pak ya. Itu karena disebabkan tadi karena naiknya asam lambung menuju pencernaan bagian atas. Nah, apa sih Pak penyebab GERD ini terjadi? Penyebab GERD akibatnya naiknya asam lambung karena melemahnya cincin esofagus dan dia tidak dapat menahan makanan kembali ke kerongkongan dan cairan di lambung. Akibatnya cairan lambung itu mudah meningkat sehingga menyebabkan sensasi perih atau rasa terbakar di dada. Jadi gejalanya apa aja nih Pak? Karena naiknya asam lambung berarti tadi rasa pahit, kemudian apa lagi Pak? Rasa pahit, dia tidak dapat menelan makanan. Jadi susah ya Pak? Iya, dia nyeri rasa terbakar pada dada biasanya terutama pada malam hari. Gejala timbul karena disebabkan oleh tadi ya Pak ya, asam lambung yang berkisar 1-2 yang harusnya berada dalam lambung tiba-tiba naik ke atas karena klep tadi yang melemah atau rusak gitu ya. Nah sekarang faktor apa saja sih Pak yang bikin klep itu melemah dan sampai rusak hingga menyebabkan naiknya asam lambung menuju kerongkongan? Ada faktor genetik, faktor psikis maupun dari faktor lifestyle atau makanan. Berarti memang gaya hidup yang sehat itu sangat berperan penting ya Pak ya dalam pencegahan GERD ini. Nah, mengenai salah satu penyebab GERD ini adalah makanan, jenis makanan seperti apa aja sih Pak yang memang bisa menyebabkan GERD ini? Biasanya makanan yang pedas, karena kan makanan pedas dapat mengiritasi asam lambung. Yang kedua itu kopi, karena kan ada kafeinnya, karena dia menghambat sekresi gastrin sehingga dapat meningkatkan asam lambung. Yang terakhir itu misalkan minuman bersoda, dia karena akan gasnya ya? karena dia mengandung pH asam kan, dia menimbulkan cara kerja lambungnya semakin lemah atau meningkat. Untuk pencegahan GERD, biasanya setelah makan itu tidak boleh langsung berbaring dan menghindari makanan yang mengandung lemak. Dan kalau lifestyle yang suka perokok atau minum kopi itu harus dihindari. Menghindari makanan berlemak, kemudian olahraga tetap perlu ya Pak, kemudian menghindari makanan pedas dan menghindari berbaring saat sesudah makan ya. Nah, gimana nih Pak kalau ternyata Sobat KFM di rumah sudah melakukan upaya-upaya pencegahan agar terhindar dari GERD, tapi ternyata mereka juga masih terkena GERD? Nah, Sobat KF misalkan sudah terkena GERD maupun sudah pernah melakukan pencegahan tapi tetap terkena, biasanya menggunakan beberapa obat-obatan. Meliputi beberapa golongan obat yaitu antasida, H2 blocker maupun golongan PPI. Misalkan kalau tergantung gejalanya ada mual atau muntah-muntah, biasanya menggunakan domperidone. Berarti ada 3 golongan obat ya Pak yang bisa mengobati gejala GERD ini ya. Tapi tergantung tadi kata Bapak
obat-obat lain tergantung dari kebutuhan dari pasien sendiri ya. Namun obat-obat tersebut harus dipilih berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter atau apoteker yang bersangkutan dengan Sobat KF. Nah, oleh karena itu, Sobat KF yang sedang menonton, jangan menganggap remeh masalah GERD ini. Ya, tetap lakukan pola hidup yang sehat dan cara pencegahan yang tadi telah disampaikan oleh Apoteker Dewa. Apoteker Dewa, terima kasih sudah menemani saya dan Sobat KF yang sedang menontonnya pada kesempatan kali ini. Sobat KF tetap konsultasikan masalah kesehatan Sobat KF ke dokter atau apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Semoga sehat selalu.